Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna." Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Jika kalian ada di dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan. Ini menunjukkan secara langsung bahwasanya ada orang yang ragu terhadap Al-Qur'an. Jadi ada terbesit keraguan terhadap Al-Qur'an. Jadi kalau kita lihat seolah ayat ini bertentangan dengan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan di dalam ayat Allah mengatakan jika kalian ragu terhadap Al-Qur'an. Sebagaimana kita perjelas dengan contoh lain ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kalau kita terjemahkan dengan terjemahan seperti ini, maka terjemahan seperti ini terjemahan yang kurang tepat. Karena apa? Di sana ada ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Hingga para ulama menegaskan makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada ilah yang pantas, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilah-ilah lainnya, Tuhan-Tuhan lainnya, itu memang itu dianggap sebagai Tuhan oleh sebagian orang, tetapi itu tidak pantas untuk disembah. Nah, seperti itu juga ketika la raiba fihi, tidak ada keraguan, bukan berarti tidak ada sama sekali orang yang ragu. Ada orang yang ragu terhadap kandungan Al-Quran, akan tetapi keraguan tersebut dinafikan dengan la tartabu, jangan ragu sama sekali. Walaupun di dalam ayat tadi dan kalau kita la raiba fihi hudal lil muttaqin, di dalam ayat tersebut tidak ada lafaz perintah ataupun lafaz larangan secara langsung. Yang ada berita, jangan ragu, tidak ada keraguan, berita seperti itu. Jadi kembali kepada kaidahnya, terkadang berita yang disebutkan dalam ayat, berita yang disebutkan dalam hadis itu mengandung makna perintah dan terkadang juga mengandung makna larangan. Nah, pada majelis kali ini insyaallah taala kita akan singgung sedikit cabang dari kaidah yang kita sebutkan kemarin adalah lil wasail hukmul maqasid. Sarana itu memiliki hukum tujuan. Sarana itu memiliki hukum tujuan. Nah, kita contohkan ketika kita mengetahui bahwasanya misalkan kita berpendapat bahwasanya sholat ke masjid secara berjamaah untuk sholat 5 waktu adalah fardu ain, maka sarana untuk menuju masjid itu tidak lain bisa dengan jalan kaki, bisa dengan naik sepeda motor atau naik mobil. Beberapa sarana ini karena tujuan yang ingin kita tempuh adalah sesuatu yang fardu ain, maka kita harus memilih satu dari 4 ini. Dan posisi satu dari 4 sarana ini adalah fardu ain. Kalau kita pilih naik mobil, maka naik mobil itu hukumnya fardu ain. Padahal pada mulanya naik mobil itu mubah saja, boleh-boleh saja. Semisal kita sudah memasuki waktu subuh, kita tidak akan bisa melaksanakan sholat subuh kalau kita tidak bangun dari tidur kita. Bangun dari tidur atau bangun dari tidur itu pada hukum asalnya boleh kita lanjutkan tidur, boleh kita bangun dari tidur kita. Namun berhubung kalau kita tidak bangun tidur, kita tidak bisa melaksanakan fardu ain terhadap fardu ain atas diri kita, maka bangun tidur tersebut menjadi fardu ain. Nah, itu contoh dari lil wasail hukmul maqasid. Sarana itu memiliki hukum tujuan. Namun perlu kita perjelas agar nanti ketika kita prakteknya dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada, kita bisa lebih teliti dalam menentukan ini sarana yang dia pasti fardu atau pasti wajib atau pasti sunnahnya atau tidak. Para ulama membagi sarana itu kepada 3 bagian. Ada sarana yang dia kalau kita tidak tempuh, tidak mungkin kita bisa melaksanakan tujuan itu. Misalnya bangun dari tidur itu, tidak mungkin kita bisa sholat subuh kalau kita tidak berusaha bangun tidur. Tidak mungkin kita bisa sholat Jumat kalau kita tidak menuju masjid, tidak berjalan. Maka
fardu ain bagi kita untuk berjalan kaki menuju masjid untuk menunaikan salat Jumat itu. Ada juga sarana yang dia kadang-kadang saja. Kadang-kadang itu bisa menghantarkan kepada tujuan, kadang-kadang tidak. Maka sarana seperti ini tidak bisa dikatakan sesuatu yang pasti wajibnya. Ketika dia menghantarkan kepada tujuan, bisa kita katakan wajib, bisa kita katakan tidak wajib, karena ada pilihan. Ketika tadi untuk melaksanakan sholat Jumat itu pilihannya bisa dengan jalan kaki, bisa dengan naik motor, bisa dengan naik sepeda, bisa dengan naik mobil. Nah ternyata kita tidak memiliki kekuatan untuk melangkahkan kaki kita, jalan kaki nggak mungkin. Nggak mungkin untuk kita, maka pilihannya kalau nggak naik suatu kendaraan, kita tidak mungkin bisa melaksanakan sholat Jumat. Kira-kira dalam hal ini apa hukum bagi orang tadi? Naik mobil atau naik motor atau naik sepeda dibonceng orang, apa hukumnya? Dia ini nggak mungkin jalan kaki untuk sholat Jumat, nggak mungkin dia jalan kaki, tapi dia harus naik motor atau naik mobil atau naik sepeda dibonceng. Nah hukum naik motor, naik mobil atau naik sepeda ini apa hukumnya bagi dia? Demi melaksanakan sholat Jumat, fardu ain. Orang yang sakit wajib tidak sholat Jumat? Orang yang sakit tidak wajib sholat Jumat. Jadi tolong teliti sedikit kita ya. Orang yang sakit tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana juga ijma' para ulama, seorang yang buta itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Disebutkan oleh Imam Syaukani dalam Nailul Autarnya. Ini salah satu dalil Imam Syaukani untuk memperkuat pendapat beliau yang namanya sholat berjamaah di masjid itu adalah sunnah, bukan sunnah muakkadah, bukan fardu kifayah, bukan fardu ain. Imam Syaukani dalam Nailul Autarnya membantah semua pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, fardu kifayah atau fardu ain. Beliau berpendapat sunnah sholat berjamaah. Itu Imam Syaukani. Ketika ada hadis orang buta mendatangi Rasulullah SAW minta izin untuk tidak ikut sholat berjamaah, kan seperti itu hadisnya ya. Lalu diizinkan kata Rasulullah. Ketika dia hendak pulang, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Aku kata Rasulullah tidak mendapatkan uzur untukmu, melainkan harus datang ke masjid. Hadis ini dalam pandangan Imam Syaukani adalah hadis yang multitafsir. Mereka yang mengatakan fardu ain akan mengatakan orang buta saja diwajibkan oleh Rasulullah selama dia mendengarkan adzan, diwajibkan untuk datang ke masjid. Ini yang mengatakan fardu ain. Dan Imam Syaukani mengatakan yang diinginkan oleh orang buta tadi dari Rasulullah adalah dia mendapatkan pahala. Dengan niat di hatinya dia bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid walaupun tidak mendatangi masjid. Di awalnya Rasulullah mengiyakan, memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan pahala seperti sholat berjamaah di masjid. Yang penting dia memiliki niat untuk berjamaah di masjid. Kemudian dipanggil kembali oleh Rasulullah, nggak mungkin kata Rasulullah, nggak dapat. Kalau sholat di rumah tidak akan mendapatkan tidak akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Dalilnya apa? Dalilnya ketika para ulama sepakat, ijma' para ulama, orang buta tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, seperti itulah silang pendapat yang terjadi di kalangan para ulama berhubung dengan sholat berjamaah di masjid. Namun hadirin azani Allah wa iyyakum, berlepas dari itu, seorang yang ingin menegakkan syiar-syiar agama Islam, syiar-syiar yang zahir, syiar-syiar yang nampak, maka dia akan sangat bersemangat melaksanakan syiar-syiar tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidaklah orang tersebut menegakkan syiar-syiar melainkan karena min taqwal qulub, karena ketakwaan yang ada di hatinya. Seperti itu.